Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, saudara yang kasih, hari ini dan sampai kita pasca di akhir bulan April, saya berdoa dan kita mau renungkan bersama-sama tahap demi tahap, karena ada perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita melalui kedatangan Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Oke, supaya kita tidak monoton, saya ambil berbagai macam topik-topik, tetapi kita berangkat dari fondasi yang sama, yaitu Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Katakan bersama saya, Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Dan ini tema yang biasa, tapi nanti isinya akan punya makna yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bahas tentang, ini di depan kita, yaitu kuasa profetik yang akan kita bahas secara menyeluruh 10 minggu ke depan. Tapi kita ambil topik hari ini, yaitu menangkan pertempuran melawan ujian dan godaan. Amen. Nah, umat Tuhan, win the battles against temptation. Kita sedang berbicara dan orang selalu bertanya, kenapa kita masih menghadapi cobaan dan godaan, sementara katanya Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan, senang selamanya. Di sini senang, di sana senang, tapi kadang-kadang di sini pusing, di sana lebih pusing. Saudara yang kasih, kenapa? Alasannya ini, yaitu dunia tempat kita tinggal saat ini sudah jatuh ke dalam dosa. We are living in the fallen world. Kita tinggal di dunia yang sudah jatuh. Artinya dunia yang tidak dapat diandalkan oleh apapun, siapapun, dan bagaimanapun tak dapat diandalkan. Meskipun kita sebagai orang percaya telah diselamatkan, kita masih menghadapi cobaan, godaan dalam hidup kita sehari-hari, karena kita berada dalam atmosfer the fallen world. Dimanapun kita termasuk dalam gereja, di luar gereja, di situ ada atmosfer yang nama fallen world. Artinya dunia yang rusak, yang gagal, yang berdosa. Itu atmosfernya selalu ada. Walaupun kita tidak terhindarkan dari kebaikan Tuhan. Amen. Jadi ini yang menjadi penghubungan. Walaupun ada persoalan, tapi kebaikan juga bertubi-tubi datang pada kita. Ya. Kebaikan Tuhan tak terhindarkan. Misalnya kadang-kadang saudara yang kasih, kita hilang ketenangan. Ada bawa mobil baik-baik, saudara yang kasih, orang keturun kaca bilang, hei, bawa pinggir sedikit, saudara. Bayangkan, dia bawa motor, saya bawa mobil pinggir, saudara, karena dia mau lewat, saudara yang kasih. Itu mengganggu ketenangan kita dan lain-lain sebagainya. Mungkin bunyi tiupan dari parkir, saudara. Tadi kita datang cari parkir, dia tidak ada. Begitu kita mau naik itu, prit, lu prit apa sampai itu? Ketenangan kita bisa terganggu, saudara yang kasih. Kenapa? Karena kita cari parkir, dia tidak ada. Gitu giliran mau jalan, dia tiup, saudara yang kasih. Mungkin saudara yang kasih. Ada atau mungkin jawaban dari anak kita yang ketus, atau mungkin menuduh kita macam-macam, atau dari orang sekitar kita, ya. Mungkin orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin kita nonton konten-konten yang kurang baik, ya, kita tidak menyenangkan, bahkan mungkin kita main HP yang begitu lama, saudara yang kasih, ya. Semuanya ini, saudara yang kasih, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu semua keadaan. Nah. Yusuf, anak kesayangan ayahnya Yakub, tidak luput dari masa-masa sulit. Di dalam Kejadian 37 kita baca di sana, Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, digoda dan dituduh secara tidak benar, tidak adil oleh istri Potifar, kemudian dijebloskan ke dalam penjara, bergabung dengan orang-orang politik di sana, dan saudara kekasih, dia mendapatkan persoalan, padahal dia sendiri tidak bikin persoalan. Bayangkan, yang tidak bikin persoalan dapat persoalan, apalagi yang troublemaker, yang langganannya bikin persoalan, dia akan menjadi raja persoalan, saudara kekasih. Ya. Meskipun saja awal Tuhan telah menetapkan takdir yang luar biasa untuk membentuk Yusuf menjadi satu pemimpin yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan kemuliaan.
tetapi dia harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Meskipun kita tahu bahwa situasi negatif tidak pernah dimulai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rancangan negatif atas kehidupan kita sedikit pun. Kita juga harus mengakui bahwa Dia mengizinkan kita mengalami pencobaan seperti itu karena Dia mengasihi kita dan ingin membentuk kita, ingin membangun karakter kita, menginginkan kita memiliki hikmat dan semakin dewasa. Tuhan punya cara untuk mendidik kita, tapi kalau sampai iblis melempar perkara-perkara, bom kehancuran, bom kekacauan, sakit penyakit, kekurangan dan berbagai macam kasus-kasus lainnya. Dengar, Tuhan tidak pernah membiarkan, walaupun Tuhan tidak punya rancangan negatif, tapi kalau hal yang jahat terjadi atas kita, Tuhan akan kasih turun tangan untuk melawan. Haleluya. Tuhan tidak. Kenapa? Karena suatu hal, Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Karena itu saudara jangan pernah anggap enteng, saudara kasih pembentukan Tuhan, kedewasaan karakter, penambahan hikmat dan kedewasaan. Mungkin saudara bilang, marah aja, ini sudah emosi, biarin aja. Juga orang tidak tahu. Tapi Anda sedang dicatat. Tuhan sebentar, oh ini dia nih, dia masih kurang di bidang ini. Dan yang paling cocok bentuk dia tuh suaminya sendiri. Nah itulah. Yang paling cocok itu isinya sendiri. Yang paling cocok itu dia anak nomor 2 yang bentuk dia. Atau yang nomor 3. Yang paling cocok itu dia mertua yang bentuk dia. Nah kalau Tuhan udah tahu, Tuhan akan pakai situasi itu untuk apa saudara? Mendewasakan kita saudara. Sampai kita dipaksa senyum dan paksanya hilang, tinggal tersenyumnya saja saudara. Oke? Jangan pernah anggap enteng kalau Tuhan itu tidak peduli dengan kedewasaan kematangan kita. No. Tuhan sangat tertarik yang kedewasaan. Tuhan mau jawab doa saudara. Tuhan mau promosi saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Itu udah pasti. Tapi yang lebih daripada itu, Tuhan tertarik dengan kedewasaan saya dan saudara. Ya. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam apa? Dalam apa saudara? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan dan ketekunan menimbulkan dan tahan uji menimbulkan apa? Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ya, full of hope. Pengharapan yang penuh. Sebagai orang percaya kita juga memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik, untuk bertumbuh dan berbuah. Perubahan itu membutuhkan atau menakutkan, tetapi perubahan itu adalah pertumbuhan. Berubah itu menakutkan, saudara kasih. Wow, ini sebentar penempatan. Sekarang di Indonesia semua lagi orang perubahan membut-but. Wah ini kira-kira saya turun di mana nih? Saya dari dirut atau kadis atau saya jadi tenaga ahli, saudara kasih. Semua lagi. Tapi ingat, perubahan itu menakutkan. Tapi undurnya atau mundurnya, hasil akhirnya itu membawa pertumbuhan. Haleluya. Perubahan menakutkan, tetapi perubahan adalah pertumbuhan. Amen. Nah, saudara yang kasih, terkadang kita perlu waktu untuk mentransformasi diri kita sendiri. Ya. Orang yang bisa merubah diri sendiri adalah orang yang dewasa. Itu yang sangat luar biasa. Tentu saja pertumbuhan butuh waktu, seperti ulat yang bertumbuh, bukan berubah menjadi kepompong. Ya. Caterpillar transforming to be a wonderful butterfly. Ya. Saudara lihat, kepompong itu sudah sangat buruk rupa, tapi saatnya dia akan ditransformasi menjadi satu kupu-kupu yang bahkan menghasilkan sutra yang mahal. Demikian terkadang kita perlu mundur sejenak, merenung dan menjalani prosesnya sebelum kita muncul sebagai versi diri kita yang lebih baik. Ya. Tuhan bawa kita, seringkali kita pikir, wah saya sudah sarjana, sudah selesai. Padahal knowledge kita sarjana, tapi karakter kita sarjono, saudara yang kasih. Belum lulus. Ya. Kita pikir kita udah jadi suami, padahal kita belum memiliki kapasitas suami yang maksimal. Kita pikir kita sudah melahirkan anak karena itulah perempuan. Tapi belum tentu saudara yang sedang melahirkan anak dia menjadi dewasa. Dia masih membutuhkan masa-masa yang menjadi versi yang the wonderful and the best version of our lives. Ya, itu dibutuhkan waktu untuk menjadi yang terbaik, dibutuhkan waktu, dan itu proses.
Dari yang terpuruk. Semakin saudara terpuruk, saudara semakin memenuhi syarat unjuk rasa yang terbaik. Tapi kalau bilang saya juga tidak baik, tidak buruk. Nah, itu saya kurang tahu di mana ayatnya. Tapi kalau Anda mengalami yang terpuruk hari ini dalam keadaan apapun, percayalah, yang terbaik dalam keadaan akan datang pada saudara. Jadi, daripada sikap kita bermain-main dan tidak peduli menjadi dewasa, biarin aja orang lain mau jadi. Sekarang kita mesti peduli dengan kedewasaan dan pertumbuhan. Peduli dengan, bukan saja peduli kesehatan, saudara nggak sih? Tapi peduli dengan kedewasaan kita. Ini yang penting. Saudara nggak sih? Seringkali kita ngomel, kita marah, kita umpat kini karang kita mengumbar dan memenuhi keinginan emosi kita. Dan semakin emosi kita terpenuhi karena kita melepaskan apa yang menjadi pikiran, perasaan kita lepaskan semau perut dan pikiran kita. Tak peduli orang mau dengar, orang mau bikin apa, terserah. Anda harus ingat, Anda mengalami kemenangan dalam emosi, tapi kerugian dalam karakter. Which one you choose? Anda mau pilih mana? Menang dalam emosi atau kerugian dalam karakter? Saya bisa marah-marah suami saya bisa marah-marah istri saya bisa marah-marah mertua saya bisa marah-marah mantu saya. You win in the emotional. Kamu menjadi pemenang dalam emosi. Tapi you are the loser in your character. Pilih yang mana? Itu pilihan. Dan seringkali emosi selalu mendalui sebelumnya. Dan biasanya emosi mendahilkan kontainer penyesalan. Dan sulit untuk meminta maaf. Kita memiliki pilihan untuk bangkit dari kelemahan, kesalahan, dan godaan yang menyerang kita. Dan membiarkan Tuhan memurnikan kita setiap kali kita melewati atau menghadapinya. Ya? Ini sangat penting. Kita jangan biarkan mau jadi apa aja. No. Kita mesti belajar untuk kita yang bertumbuh, kita yang berkarakter, kita yang berdewasa, kita yang punya hikmat. Kita yang bisa, kalau saya tidak bisa merubah diri saya, orang lain tidak bisa merubah saya. Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan seperti Yakub mengasihi Yusuf, saudara kekasih. Dia ditakdirkan dengan masa depan yang luar biasa baik di dalam keluarganya sendiri menjadi anak kesayangan, tapi juga di hadapan Tuhan menjadi kebanggaan negeri Mesir di kemudian hari karena dia bantu Firaun untuk memanage masa-masa sukar sulit dengan penyediaan makanan yang luar biasa. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami keterpurukan dan terus-menerus kalah, diliputi dengan berbagai ikatan dan kebiasaan buruk emosional dan kebiasaan emosional yang dibiarkan itu akan menjadi landasan untuk iblis turun. Orang biasa emosi, iblis akan turun cepat. Orang yang mengikuti keinginannya yang bertubi-tubi, iblis akan turun dengan cepat. Artinya apa? Akan ada penyelewengan. Lihat, orang dia sudah pingin dapat barang itu, walaupun tidak keperluan yang penting dapat barang itu. Ada emosionalnya. Akhirnya apa? Pelanggaran firman. Nah, ini harus kita waspada. Kita akan bisa menggunakan hak kita untuk pilih yang benar apabila terjadi pertukaran ilahi antara kita dengan Kristus. Saya bisa menggunakan hak pilih saya sebagai manusia. Tuhan memberikan free will to choose, kebebasan untuk memilih untuk setiap umat manusia, setiap orang yang diciptakan, Tuhan telah terinstal di dalamnya, Tuhan telah taruh di dalamnya kemampuan untuk memilih. Dan saya bisa hanya memilih atau siapapun hanya bisa memilih dengan tepat dan benar apabila dia mengalami perubahan pertukaran posisi. Kalau dia belum mengalami pertukaran posisi, Yesus di posisinya yang rusak, dia di dalam posisinya yang terbaik dari Yesus, maka otomatis dia salah dalam memilih. Dia tidak akan mendapat yang terbaik. Harus terjadi proses pertukaran ilahi. Dan ini yang akan kita bahas 12 minggu ke depan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya bisa katakan amen? Matius 12:43 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus
mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Kabar gembira, setan tidak di kuburan, setan tidak ada di pohon, setan tidak ada di gua-gua, setan tidak ada di mana-mana. Dia hanya ada di satu. Baca itu ayat, saudara yang kasih. Saudara masih ingat? Setan ada di mana? Saudara masih ingat? Ketika iblis dibuang keluar dari sorga ke bumi, dia tidak dapat tempat tinggal di mana-mana. Mau di pohon, dia tidak mau. Bahkan saudara masih ingat, ketika roh jahat itu meminta untuk masuk di dalam babi-babi, apa yang terjadi? Dia bilang kepada Yesus, suruhlah kami masuk kepada babi-babi. Oke, suruh ini nanti ada sesi tersendiri. Tetapi waktu dia bilang, Yesus suruh kami masuk, artinya apa? Setan tidak punya pilihan lain karena dia mesti keluar dari orang gila ini kan. Nah, Anda bisa bayangkan satu orang gila menyimpan satu legion itu batalion. Bilanglah begitu. Satu batalion itu disimpan dalam satu orang. Berarti satu manusia punya potensi simpan setan banyak. Dan pada waktu setan-setan itu minta, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi. Di sana ada 2000 ekor babi. Walaupun itu temporer, dwelling, tempat tinggal sementara, tapi setan tidak ada pilihan. Karena kalau dia keluar, dia mesti datang. Dan di situ mungkin tidak ada pohon, pas ada babi. Suruh kami ke babi. Begitu masuk ke babi, babi tidak mau terima. Babi marah, babi buang diri, saudara kasih. Bayangkan, babi saja tidak mau terima setan. Kalau manusia terima setan, dia lebih murah dari babi. Begitu setan masuk di babi, babi langsung suicide, bunuh diri. Tidak tunggu lama. Tapi manusia begitu terima setan, dia bangga lagi. Kastasasus, saya raja dukun, saya raja suangi, mau lawan. Bayangkan. Babi aja tidak suka kalau setan masuk. Tapi manusia suka. Dan manusia cari malah. Saudara ingat, cari setan-setan, cari berbagai macam kuasa kegelapan. Jadi saudara lihat, satu tempat setan bisa masuk dan bermanifestasi adalah tubuh manusia. Nah, sebelum itu, sebelum dia datang, Yesus bilang, aku datang supaya umatku mempunyai apa? Hidup. Jadi Yesus datang masuk memang. Tapi kalau setan datang, jadi saya percaya, orang percaya tidak bisa dirasuk setan, kecuali dia memberikan kesempatan. Kalau kamu emosi terus, jengkel terus, iri terus, kamu sudah bilang, welcome setan, welcome setan. Kalau emosi terus, walaupun saudara tidak panggil setan, tapi emosi terus, jengkel terus, sirik terus, iri hati terus, gosip terus, setan bilang ini peluang bagus nih, peluang bagus, prospek ini, prospek nih. Nah, dia masuk, dan akhirnya saudara kasih, gereja dan gereja bisa tembak-tembakan antara mertua atau anak mantu dan kakak ipar, tembak-tembakan. Kenapa? Tidak peduli, setan tidak takut walaupun dalam gereja. Kalau orang membuka kesempatan. Makanya dia cari tempat-tempat yang tandus nggak dapat. Dia minta di babi, saudara kasih. Dan yang paling potensial adalah tubuh manusia. Puji Tuhan, katakan, tubuh saya adalah bait Allah. Come on! Yes. Mungkin orang merasa bangga dan hebat ketika dia dipakai oleh setan. Tapi pada akhirnya mereka akan menyesal. Karena akan dibunuh pada akhirnya. Kalau babi langsung bunuh diri, selesai. Tapi kalau manusia masuk kemasukan, roh jahat dia akan pelan-pelan. Bunuh karir saudara, bunuh rumah tangga saudara, bunuh keuangan saudara. Dan terakhir dia bunuh kesehatan saudara. Dan kesehatan dia bunuh pelan-pelan. Jual sawah, jual ini, gade, gaji, semua. Terakhir bisa gade anak pertama. Kalau saudara nggak sampai beres semua, baru dia potong putus. Riwayat selesai. Tidak ada generasi apapun yang takut akan Tuhan. Tapi kalau berani setan, ikut setan, itu generasi ada. Tetapi yang takut akan Tuhan hilang. Kenapa? Karena dia membiarkan setan berkuasa atasnya, membunuh dan menghancurkan. Itulah sebabnya pilihan kita yang menentukan nasib kita selanjutnya. Bukan perasaan kita. Setan dan Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa sampai kita membuat pilihan. Ini dia. Jadi setan dan Tuhan itu tunggu aja. Begitu Tuhan kita bilang, ku buka hati jamahanmu. Tuhan bilang, oke,
I will come and doing something great in your life. Kamu buka hati, saya datang dan bikin hal yang dahsyat dalam hidupmu. Tapi kalau kita bilang kepada setan, setan juga akan datang dan melakukan hal yang merusak kehidupan kita. Jadi Tuhan dan setan menunggu kalau kita berikan kesempatan. Nah itu ada sesi lagi, kita akan bahas di kemudian hari. Karena kita punya 12 sesi, oke? Nah saudara yang kasih, pilihan kita lah yang, bilang kiri kanan, pilihan kamu menentukan nasib kamu. Come on! Bukan perasaan kita, sering orang mempersalahkan perasaan mereka lah yang menyebabkan mereka berdosa dan bukan setan. Kamu bikin saya sampai saya begini, gara-gara kamu modelnya begini saya jadi begini. No way. Perasaan kita tidak akan berperan sampai kita memutuskan. Pilihan kita itu gerbong yang akan membawa perasaan. Perasaan mengikuti pilihan. Coba katakan, perasaan mengikuti pilihan saya. Come on. Kalau pilihan kamu benar, perasaan akan jadi benar. Tapi kalau kamu ikut perasaan pada ujungnya 99% berbohong. Perasaan pasti berbohong. Karena perasaan tidak pernah mau terima susah. Begitu susah datang dia tolak. Dia mempersalahkan orang lain. Kesukaran padahal kita bilang kalau engkau mengalami kesukaran, kesulitan itu pendewasaan. Itu mematangkan kamu supaya kamu full of hope, penuh iman dan pengharapan. Tapi kalau kita tidak menggunakan pilihan kita yang benar, perasaan kita akan menyesatkan kita. Pilihan kita didasarkan atas kehendak bebas yang dimiliki setiap individu. Oke? Kita ditemukan atau kita akan temukan solusi. Kita temukan solusi dalam Injil kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat. Oke? Jadi apa yang kita lakukan saat ini? Menemukan diri kita dalam godaan atau situasi yang membuat kita frustasi. Misalnya kita dalam keadaan, waduh saya menghadapi kesukaran, kesulitan, tantangan dalam banyak aspek. Nah saudara jangan sampai di situ saja, tapi saudara mulai belajar untuk naik ke tahap yang berikut, yaitu apa? Mulai bertanya, pernahkah kita menekan emosi kita sampai begitu tidak tahan lagi, sampai kita bisa mulai emosi yang jahat, keinginan yang jahat, sampai kita udah akhirnya kita pusing, akhirnya kita hilang nafsu makan, akhirnya kita hilang nafsu bekerja, akhirnya kita lupa ini siapa, saudara ya. Kita mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan usaha kita. Kita coba menahan emosi kekuatan kita sendiri. Semakin kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, itu yang namanya hukum Taurat. Kita berusaha agar lolos. Kita lihat di 1 Korintus berkata begini. Ada 2 ayat, 1 Korintus dan Roma. Kita mulai 1 Korintus dikatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah setan. Kuasa dosa setan atau Taurat? Tapi seringkali kalau kita berdosa kita bilang apa? Setan, bukan beta, Taurat. Nah, akhirnya apa? Semua kasih salah setan dan setan, lu kasih salah saya, lu tambah sesat. Jadi tidak selamanya setan salah. Dalam konteks berbuat dosa. Itu terlihat ayat kan? Taurat. Artinya Taurat itu mengandalkan dan mengutamakan kekuatan manusia. Roma 7 ayat 15 menjawab begini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Baca yang birunya bilang apa? Kuningnya? Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saya yakin kalau saya bilang amin, pasti semua bilang amin, saudara. Tapi saya nggak tanya, saudara. Saya sudah niat mau mengampuni, tapi begitu ketemu, sudah langsung niat tadi. Kalau ketemu akan bilang, halo saya, begitu, dia. Tadi sudah niat mau mengampuni, tiba-tiba ketemu kok. Kenapa? Karena itu kekuatan Taurat. Sengat maut adalah Taurat, sengat dosa adalah Taurat. Jadi tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, kepada manusia adalah untuk apa? Come on, slide please. Itu untuk apa? Mengungkapkan bahwa kita membutuhkan apa? Juru selamat. Jadi Taurat itu sebenarnya dia seperti spion.
wah ada juru selamat di belakang. Saya perlu. Tapi apakah saudara bawa motor lihat spion terus? Coba. Kalau saudara bawa motor lihat spion terus, kira-kira apa yang terjadi di depan? Mau tuh? Nah, sama, Taurat itu juga begitu. Spion tuh lihat satu kali. Kalau udah tahu ada musuh di belakang, atau ada otot belakang, atau sudah tahu ada juru selamat di belakang, kita bilang welcome. Kita pinggir dan kita terima dia, akui dia. Tapi kalau kita pertahankan, semakin berbuat baik, semakin pakai baju putih dan perdalam semuanya dengan warna aksesoris agamawi supaya terlihat suci dan bersih, semakin berada di dalam kebusukan. Seperti kubur yang berlabur putih. Jadi Alkitab memberikan kepada kita hukum Taurat agar kita umat manusia mengakui bahwa kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak mampu melakukan dengan kekuatan kita untuk mengampuni, memaafkan, mengasihi, melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Taurat memprovokasi kita untuk mengakui kebutuhan akan Tuhan. Manusia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu keinginan dosa dalam daging. Kenapa manusia gagal? Karena manusia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus. Yesus manusia seperti saya dan saudara, tapi yang kita tidak punya dalam Yesus adalah apa? Yaitu pencemaran dosa. Yesus tidak dicemarkan oleh dosa. Dan kita tahu kelahirannya bukan dengan keinginan seorang laki-laki, bukan? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi manusia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu apa? Keinginan dosa dalam daging. Yesus tidak punya keinginan dosa dalam daging. Kenapa itu terjadi? Karena ada kepentingan penebusan. Ya. Kita bilang, kok memang dia Allah? No. Karena ada kepentingan manusia memerlukan seseorang juru selamat. Bagaimana saya menolong orang yang berenang sementara saya sendiri pegang jergen? Kalau lepas jergen saya tenggelam. Gimana? Saya nggak mungkin bisa menolong orang lain. Nah, Yesus datang menolong kita, tetapi dia harus benar-benar bebas dari pencemaran akan dosa. Yohanes 1:14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada jejak dosa dalam diri Yesus. Dia punya track record itu clean of sin. Dia punya jejaknya itu tidak ditemukan. KPK pun lihat tidak ada salah, saudara. KPK, I release you. Kamu bebas. Kenapa? Karena nggak ada yang ditemukan. Jadi, meskipun Yesus datang sepenuhnya sebagai manusia dalam daging, tidak seperti kita. Dia tidak memiliki jejak dosa. Ya. Ia tidak dilahirkan dalam dosa dan juga tidak memiliki darah yang berdosa. Sebaliknya ia murni, kudus dan tak bercacat. Kualitas-kualitas kehidupan yang Yesus dimiliki oleh Yesus memungkinkan terjadinya pertukaran ilahi, yaitu pengorbanan tanpa dosa untuk menggantikan manusia yang berdosa di kayu salib dan membebaskan kita dari dosa dan kecenderungan untuk berbuat dosa yang masih ada di dalam daging. Jadi kemampuan kita untuk memilih ketika kita menerima Yesus diintervensi oleh Yesus. Haleluya. Makanya dia menjadi apa? Gembala yang baik. Dia kasih tahu kepada kita, dia tuntun kita perlahan. Hai Bung, merokok itu tidak baik. Mama Siri itu tidak baik. Juri itu tidak baik. Hai Yesus panggil, hai Bu dan Susi. Dia sebagai gembala yang menemani kita. Amen. Lihat, ada intervensi, pertukaran. Oke? Nah, dalam domba Paskah sebagai perlindungan di malaikat maut, kita melihat bahwa Paskah itu Tuhan memerintahkan supaya taruh darah domba di pintu itu. Sudah lihat? Nah, itu sebagai perlindungan. Jadi mereka tidak luput karena perbuatan baik mereka atau tindakan murah hati mereka. Bisa baca salahnya, tetapi hanya karena apa? Yes.
Bukan karena mereka murah hati, bukan karena mereka berbuat baik, bukan. Tapi karena darah itu yang melindungi. Bukan karena saya menghafal ayat lalu Tuhan menyelamatkan kita. Karena darah yang menyelamatkan saya, darah Yesus. Baca ayat harus, renungan firman harus. Tapi itu bukan alat menyelamatkan saya, alat mendewasakan saya. Yang menyelamatkan saya, mengampuni kita adalah darah Yesus. Jadi saat ini kita memiliki jalan keluar dari godaan bukan karena seberapa setia kita atau seberapa baik kita, tapi karena Yesus. Saya bisa menang atas godaan dan pencobaan karena Yesus menyelamatkan saya. Bukan karena setia datang ke gereja, bukan setia karena saya pengkhotbah, bukan. Karena Yesus berkorban bagi saya dan saudara, makanya saya bisa menang atas godaan dan ujian. Efesus 2 ayat 13, tetapi yang sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu sekarang menjadi oleh perbuatan baik. Darah Yesus. Darah Yesus membuat kita intim dengan Dia. Tanpa pujian penyembahan, saudara yang kasih ya. Apa pujian penyembahan penting? Penting. Tetapi dalam konteks menyatu dengan Yesus, bukan pujian penyembahan, tapi darah Yesus menyatukan. Nah, itu tadi. Jadi kita lihat solusi bagi persoalan kita, yaitu di bawah anugerah, bukan Taurat. Nah, anugerah itulah tersedia penyelamatan, penebusan, dan anugerah menyediakan penebusan dalam darah Yesus, dan iman mengambil penebusan itu secara bebas. Haleluya. Nah, jawaban Injil untuk mengatakan bagaimana Injil itu kabar baik. Dan Alkitab berkata, Gospel is the power to save. Injil adalah kuasa untuk menyelamatkan. Di mana? Bukan saja Gospel is the good news. Bukan saja Injil itu kabar baik, tapi Injil juga adalah kuasa yang menyelamatkan. Di mana letaknya? Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 10. Kita harus berhenti mencoba. Di dalam Kristus kita telah mati. Kita tidak mencoba mati, saudara. Tapi di dalam itu sudah mati. Oke? Ini ayatnya, pengertiannya. Coba katakan, saya tidak mencoba mati dalam Kristus, tapi dalam Yesus saya sudah mati. Come on! Tapi saya sudah mati di dalam Kristus. Yang sudah mati bisa katakan amin? Yes. Oke? Ini. Nah, baru kita paham. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 5 akan diberi pengertian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi. Berbuat dosa, iya. Tapi jadi hamba dosa, no. Sehingga kita tidak diikat. Ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, jawab saya, sebab siapa yang telah mati? Jadi tidak coba-coba mati. 8, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak lagi mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, saya dan saudara menerima kehidupan Yesus yang hidup bagi Allah. Oke? Di dalam kisah Keluaran kita lihat bagaimana Laut Merah itu terbelah. Ya. Ketika bangsa Israel keluar dikejar oleh Firaun dan tentaranya, laut itu terbelah oleh Musa menunjukkan tongkatnya, dan tiba-tiba saudara kekasih, laut itu keluar terbelah dan mereka, Allah membuat jalan keluar yang ajaib dengan membelah Laut Merah. Ia menggunakan apa yang dapat menenggelamkan mereka untuk menyelamatkan mereka. Yang harusnya binasa Tuhan pakai untuk menyelamatkan. Kita lihat di Keluaran 14, 26. Dan kemudian Allah memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya, dan laut kembali ke dalam, menutupi pasukan Firaun. Sampai apa saudara? Tidak seorang pun tersisa dari itu. Musa 7. Yang tadi kan jalan terbuka kan?
angin buat ke jalan. Begitu Firaun lewat, Musa tunjuk lagi, ketutup semuanya, saudara. Tak seorang pun tersisa dari mereka, termasuk Firaun. Oke. Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Kita lihat bahwa Israel berjalan melewati Laut Merah di tanah yang kering, sementara kiri kanan yang ada air, dan mereka melihat dengan mata mereka mayat-mayat daripada orang Mesir terhampar begitu. Bangkai-bangkai mereka di lautan itu. Adegan kemenangan atas musuh yang mengancam dan mengganggu orang Israel ini berlaku bagi kita saat ini, di mana musuh yang mati melambangkan seluruh tubuh dosa yang telah dibereskan tanpa ada yang katakan tubuh dosa saya sudah dibereskan. Come on. Hari ini tidak ada satupun dosa kita, masa lalu kita, sekarang atau masa depan yang tersisa lagi. Amen. Yang lama sudah berlalu. Katakan amen. Bukan hanya itu, tetapi setiap kecenderungan berdosa yang kita alami hari ini juga telah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib. Amen. Yang terutama yang menggembirakan bagi kita adalah ini. Bahwa Allah tidak hanya membebaskan orang Israel dari musuh-musuh mereka di Laut Merah, tetapi Ia juga memastikan bahwa mereka sehat. Mereka apa, saudara? Sehat dan tercukupi kebutuhan selama perjalanan mereka menuju pernapernya. Katakan, sehat dan berkecukupan. Come on. Enak kan? Kalau sehat, kekurangan, lama-lama sakit, saudara. Sehat tapi tidak makan, kan kurang darah nanti, saudara. Sehat dan makan, saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 105 ayat 37. Saudara nanti di kuning, saudara baca kuat. Dituntunnya mereka keluar dengan membawa dan di antara susuku mereka itu terantuk tidak ada, apalagi tumor di kaki nggak ada, saudara kekasih. Kalau Tuhan menyelamatkan engkau, Anda bisa pulang ke surga dengan healthy life, dengan sehat tanpa penyakit. Amen. Dari Mazmur 105 ayat 37 kita temukan bahwa Tuhan membawa mereka keluar dengan perak emas, dan tidak seorang pun yang kakinya tergoyah atau tergelincir di antara suku-suku mereka. Berarti penjagaannya itu luar biasa. Ada malaikat khusus jaga kaki, malaikat kaki. Ada malaikat dompet. Tidak ada yang bilang amin, ya? Oke. Ada malaikat kaki, malaikat dompet, malaikat anak-anak, malaikat jaga suami, jaga istri. Amin. Saudara lihat, itu malaikat itu ditugaskan. Tidak tergelincir. Hal ini juga berlaku bagi kita saat karena Tuhan kita Yesus melalui pekerjaan yang telah selesai di kayu salib telah membeli kita baik kesembuhan maupun persediaan. Nah, katakan saya sehat dan berkecukupan. Come on. Bahkan berkelebihan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Benar lihat. Ini janji Tuhan untuk kita. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan baca oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukan akan sembuh, sudah menjadi sembuh. Kapan kamu menjadi sembuh? Oleh bilur Yesus. Saya sudah menjadi sembuh. Amen. Nah, saudara lihat. Ini adalah bicara soal pertukaran. Paulus menulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Yesus yang oleh karena siapa? Kasih tahu nama saudara. Yesus yang oleh karena VLC menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Ya.
Tadi dia tertikam oleh karena kita yang harus tertikam oleh kepahitan, kehancuran, kebinasaan, kemiskinan, kemeratan, sakit penyakit, persoalan, stres, gelisah, galau, gangguan jiwa, gangguan ini, gangguan semua. Tapi Yesus tertikam ganti saya dan saudara. Dan yang kedua, dia menjadi miskin supaya saya dan saudara menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi pertukaran. Saudara, kalau di ilmu perdukunan, saudara datang ke satu dukun, saudara tidak akan dapat ilmu lengkap. Saudara belajar kungfu, dia tidak akan kasih jurus semua kepada saudara. Kenapa? Kalau dia kasih semua, nanti saudara akan kalahkan dia. Atau paling tidak sama. Dia simpan satu jurus supaya kalau kamu ada apa-apa, dia taklukkan kamu. Ada on-off-nya yang dia tidak kasih tahu saudara. Tapi Yesus, dia kasih segalanya saudara. Bahkan dia menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kamu diberkati dalam semua aspek hidup saudara. Dia menjadi tertikam, dia menanggung sakit penyakit. Mulai hari ini saya kasih tahu, taruh tangan dari saudara, engkau dilarang sakit. Kalau tidak mau sakit, sudah sehat, engkau dilarang stres berkepanjangan. Boleh stres tapi tidak lebih dari 2 dari saudara ini. Cukup 10 detik. Amen. Kenapa? Yesus sudah tanggung. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, keringat jadi darah itu super stres. Super, mega stres. Makanya keringat jadi darah. Supaya saya dan saudara boleh menikmati kebahagiaan. Amen. Saudara lihat, ini kebenaran yang sangat luar biasa. Jadi terjadi pertukaran ilahi di sana. Kedua ayat ini menjelaskan sangat-sangat detail. Sekarang saudara kekasih, maukah kita terima pertukaran ini? Pertanyaannya. Saudara mau terima pertukaran ini? Saudara tahu apa yang menjadi hambatan pertukaran ini? Minggu depan saya kasih tahu saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Amen. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi. Kubuka hati dan kita meminta Roh Kudus datang untuk bekerja di dalam kita. Haleluya. Amen. Come on. Tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa pilihan kita. Kalau Anda memilih hari ini untuk berkata Tuhan, pilihan itu harus dilakukan setiap hari. Apalagi kita berkata, dulu kan saya sudah. Mungkin dulu Anda sudah mengalami. Tapi dulu bukan sekarang. Jadi ada kebenaran past truth, kebenaran yang melampaui. Kebenaran yang lalu itu seperti HP saudara yang sudah tidak dipakai lagi. Kalau saya datang di sini, HP saya di Australia tidak lagi pakai. Itu benar tapi tidak berlaku karena past truth. Nomornya betul, tapi hari ini tidak betul di Indonesia. Sudah lewat saya. Ada yang present truth. Nah, present truth itu adalah hari ini. Hari ini Anda sudah dengar, Tuhan tertikam oleh karena saya. Supaya saya disembuhkan. Amen. Tuhan menjadi miskin. Tuhan gak punya apa-apa. Supaya kita bisa mendapatkan apa saja yang kita rindukan. Untuk penuhi rencana Tuhan. Bukan untuk sombong. Bukan untuk bermegah. Tapi untuk menyelesaikan rencana Allah. Oke. Haleluya. Mari kita deklarasikan, saudara, sampaikan apa yang saya katakan. Saya memenangkan pertempuran melawan godaan. Come on. Saya cakap menanggung segala perkara. Dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Katakan amin. Come on. Thank you Lord.